Lorita, wanita cantik pengusaha rental mobil, akhirnya tertangkap. Pelaku terdiri dari 2 orang bersaudara kandung. Sang adik ditangkap polisi di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu dini hari, sedangkan sang kakak ditangkap di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Asumsi bahwa pelaku pembunuhan umumnya dilakukan oleh orang dekat kembali akan diuji pada kasus pembunuhan terhadap wanita yang diketahui bernama Feby Lorita. Jasad korban ditemukan warga dalam bagasi mobilnya sendiri pada 28 Januari lalu. Dugaan sementara, wanita pengusaha rental mobil ini tewas dibunuh. Korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan tubuh lebam bekas penganiayaan. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, termasuk pemeriksaan terhadap bekas suami korban, polisi membutuhkan waktu 6 hari untuk sampai pada 2 tersangka, ED dan DR. Keduanya merupakan saudara sedarah kakak beradik. Dari keterangan polisi, ED merupakan tersangka utama. Ia berperan sebagai eksekutor pada kasus dugaan pembunuhan ini. ED ditangkap di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu dini hari. Tersangka tertangkap di Pematang Siantar pada pukul 03.00 di rumah kawannya. Sehari kemudian setelah menangkap ED, polisi menangkap kakak pelaku, DN. Tersangka ditangkap di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, kedua tersangka mengenal korban. Tersangka ED merupakan tetangga Feby Lorita di apartemen Comfort Cibubur dan juga pernah menyewa mobil kepada korban. Sedangkan DN merupakan kakak dari tersangka utama yang bekerja sebagai supir angkot jurusan Kampung Melayu Pondokopi. DN membantu ED dalam proses membuang korban di TPU Pondokopi. Kepada kakaknya, tersangka ED mengaku menabrak korban hingga tewas dan meminta bantuan agar dibuang mayatnya. Tujuan pertama tersangka membuang korban di daerah Juanda, Depok. Namun karena ada razia polisi, tersangka memutar balik, membawa korban beserta mobilnya ke TPU Pondokopi. Sebelum dibunuh, ED dan korban sempat terlibat pertengkaran yang berujung pada penganiayaan. Pertengkaran dipicu oleh kemarahan tersangka yang ditolak cintanya. Tepuknya 2 kali dan mulutnya yang mengakibatkan gigi dari Feby lepas. Selain berlatar belakang motif asmara, dugaan kasus pembunuhan juga mempunyai motif lain, yakni ekonomi, dengan dalih ingin mendapatkan pekerjaan di tempat rental korban. Feby ini punya banyak relasi gitu ya, punya rental, makanya dia tertarik untuk mendekati Feby agar dia dapat pekerjaan. Sementara kriminolog Erlangga Masdiana menilai, dari banyak kasus pembunuhan yang pernah terungkap, kasus Feby diduga bermotif urusan pribadi, dilakukan orang dekat yang bukan seorang pembunuh profesional. Kemungkinan motifnya ada motif pribadi ya, motif pribadi dan kemudian ada hubungan yang sangat sulit untuk bisa dipahami oleh pelaku sehingga kemudian pelaku melakukan tindakan sadis. Pendapat hampir senada juga dikemukakan psikolog Emilita Krisanti. Banyak kasus pembunuhan dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Motif pembunuhan dikarenakan tekanan dalam pekerjaan. Menurut psikolog Emilita Krisanti, kondisi sosial ekonomi merupakan faktor terkuat adanya tindakan kriminal seperti ini. Kondisi sosial seperti yang biasanya umum terjadi ketika kita melihat sebuah peristiwa kriminal, biasanya memang kebanyakan datang dari tingkat sosial ekonomi yang ke bawah ya, dan kemudian ada juga orang-orang yang merasa mereka tertekan dalam pekerjaan atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, sedangkan mereka tetap harus menghidupi keluarganya gitu. Namun, dari sejumlah fakta yang terungkap dari kasus pembunuhan Feby, masih banyak fakta temuan lain yang sengaja belum dibuka polisi kepada publik. Tim Liputan Trans 7. Teka-teki pembongkaran 80-an